Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid Jami di Basrah. Banyak yang memberi ceramah. Lalu beliau ke majelisnya Al Hasan Al Basri bertanya, "Hei pemuda, saya akan bertanya kepadamu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau mengajar di sini. Tapi kalau tidak, engkau tidak boleh mengajar di sini." Lalu yang sedang ceramah itu, Hasan Al Basri itu masih relatif muda, menjawab, "Silakan bertanya sekehendakmu." Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Apakah yang dapat mengukuhkan agama?" Jawab Al Hasan, "Waro'." Orang yang sangat hati-hati menjaga diri dari yang haram juga dari yang subhat. Waro itu orang yang sangat hati-hati. Apakah yang menjaga agama, mengukuhkan agama? Waro jawabannya. Lalu apakah yang dapat merusak agama? Jawabannya adalah tamak, rakus. Lalu Imam Ali, "Silahkan engkau mengajar, seperti engkaulah yang dapat memberikan ceramah kepada orang lain." Waro itu, hadirin, adalah orang yang sangat hati-hati. Bukan hanya yang haram, yang subhat juga hati-hati. Turun dari sini pakai sendal, waduh, bukan hanya sendal yang punya orang, sendal punya dirinya pun kalau kelihatan lebih bagus, hati-hati. Nginjek sendal orang lain tidak mau, karena belum tentu orang lain ridho sendalnya diinjak. Jadi memang dijajarkan begitu, kalau bisa dia loncat supaya tidak menginjak sendal orang lain tanpa izin. Tidak berani nyender ke motor orang. Orang yang punya motor belum tentu ridho. Nyender di mobil orang tidak berani. Yang punya mobil belum tentu mengizinkan. Selama kita nyender di mobil orang, walaupun nyender begini, kalau orangnya tidak ridho, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, karena bukan hak kita nyender di mobil orang. Masuk ke kamar mandi, ada sampo, tidak jelas milik siapa. Lebih baik nggak keramas atau keramas tanpa sampo daripada pakai sampo yang tidak jelas walaupun cuma sedikit. Orang yang waro tuh hati-hati. Pulang dari kantor, dulu belum ada HP, telepon bunyi, "Pak, apa kabar?" Ngobrol dengan anaknya, jam kantor, dengan pulsa kantor, tidak berani. Buka komputer, ini urusan apa? Ini komputer kantor, dibiayai dengan di tanah wakaf. Kalau bukan urusan kepentingan yang memang diamanahkan, jangan. Ingat dulu, saya punya teman di IPTN, beliau seorang manajer di sana, di mejanya ada telepon, tapi kalau menelepon ibunya keluar dulu pada waktu istirahat, pakai telepon umum, tidak berani pakai telepon kantor. Waro, tidak berani. Nah, orang itu akan selamat agamanya kalau waro. Hati-hati hadirin, jangan mau menggunakan yang bukan hak kita tanpa izinnya. Sebetulnya pinjam pulpen itu sensitif itu. Kalau pinjam itu kembali utuh. Sedangkan kalau kita pakai, tintanya itu udah kepake. Jadi harusnya minta tinta, cuman nggak enak ngomong. Pinjam pulpen, maaf kalau tintanya kepake ya. Kalau pinjam ya pulang utuh, jangan dikeluarin tintanya. Pinjam motor, pulang tidak diisi lagi bensinnya,
harus minta dihalalkan karena waktu pinjam ada bensinnya. Ini serius hadirin. Jangan sampai enak-enak masuk ke toilet umum, di sana ada tulisan 2000, kita masuk terus keluar pas diatur supaya pas yang jaganya lagi ngantuk, set kita keluar. Padahal dia sudah lega dari nahan, bayar 2000 tidak mau. Allah melihat semuanya, ada balasannya. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa semua kebaikan yang kita lakukan pasti disaksikan Allah, pasti ada balasannya. Ingat baik-baik ini. Dan semua dosa maksiat yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya. Mau percaya atau tidak itu akan ada. Nah, orang yang yakin kepada Allah tuh yakin nih bahwa yang saya lakukan ini pasti ada balasannya, baik ataupun buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu apa tamak? Ya, kita lihat. Sebetulnya keperluan kita itu tidak banyak. Makanya disebutkan, Rasulullah pun pernah mengingatkan, 2 serigala yang dilepas di sekumpulan kambing tidak lebih bahaya daripada manusia tamak. Karena serigala paling makan kambing, gak mungkin ditelan semuanya. Kenyang dia, tapi manusia tamak dikasih 1 bukit emas gak akan puas, dia akan cari lagi bukit yang lain. Baru berhenti ketika dijejali tanah. Hadirin, kalau orang sudah tamak, satu, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada. Jadi otaknya tuh yang belum ada terus. 2, dia tidak akan pernah mensyukuri apa yang ada. Nggak sempat syukur yang ada. Yang dipikirnya yang belum ada terus. Bukan tidak boleh mikir yang belum ada, tapi yang ada harus disyukurin ini. 3, panjang angan-angannya, pikirannya sana sini saja, banyak yang diinginkan. 4, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Jadi pekerjaannya ngerancang terus, wah bagaimana saya dapat ini, dapat itu, gak peduli halal haram. Orang tamak tuh sudah gak peduli. Dia akan ambil hak-hak orang lain. Maaf ya Pak, Bu, itu para koruptor itu bukan orang miskin. Kekayaan mereka sudah berlimpah-limpah. Siapa tuh hakim agung yang baru ketangkep itu? Enggak kurang itu pasti hartanya, ya. Tapi jiwa tamak ini terus. Kalau kita pernah lihat monyet, ada percobaan, coba kalau nanti ketemu monyet, ya, kasih pisang diambil, kasih pisang lagi diambil lagi, kasih pisang lagi, kakinya ngambil, nanti sebelah kakinya, dia sampai tidak bisa menikmati berdirinya, tidak bisa menikmati makanan karena ini baru juga ada, dikeluarin, ambil lagi yang baru. Dasar monyet, jangan tersinggung hadirin ya. Kita dimuliakan Allah. Kalau orang sudah tamak, dia akan begini nih, minta-minta. Sedih sekali itu ya. Kalau orang jadi aparat, sudah segala perlengkapan yang hebat, tapi begini, hina,
Allah tuh menghinakan orang yang minta-minta, hadirin. Jadi komandan, jadi apa-apa, begini. Demi Allah, Allah tuh sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Kita doa itu ibadah, kita ikhtiar itu ibadah, tapi rezeki itu Allah yang ngatur, hakul yakin. Lihat binatang-binatang, kan? Ketemu mereka dengan rezekinya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk di got, cecak di sini, datang dia ke sini. Kita ikhtiar, kita doa itu ibadah sepenuhnya. Kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Allah membagi rezeki sesuka Allah dengan ilmunya. Kita sempurnakan ikhtiar amal soleh kita. Tidak harus ikhtiar ini jadi ini, enggak harus. Ikhtiar itu sempurnakan saja jadi amal soleh kita. Biar Allah ngatur kapan waktunya datang rezeki, jumlahnya berapa, di mana Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini pun enggak kurang, benar? Maka nggak usah kita menghinakan diri dengan tamak seperti itu. Minta-minta membuat harga diri hilang, tawakal kita juga hilang. Sempurnakan saja kerja kita dengan baik, dengan ikhlas. Kita lakukan ini tidak harus langsung dari sini, berbagai jalan sesuka Allah. Kalau ngandelin gaji, Darut Tauhid ini gajinya tidak besar-besar, kecil-kecil UMR, tapi penghasilannya itu juga nggak tahu ya. Agus nih, ya Gus, Agus lagi, berjalan susah, bicara susah. Usia berapa Gus sekarang? 32. Makan terus nggak Gus? Boleh ada yang bantu mikrofonnya dititip, dipinjemkan? Gak apa-apa Gus, saya tanya kan? Agus lahir sudah begini keadaannya? Dari Agus lahir. Dari Agus lahir. Ya, susah jalan, ya susah bergerak. Tapi rezeki mah gak susah ya? Enggak. Ada aja. Kan? Alhamdulillah. Punya pekerjaan Gus? Punya. Alhamdulillah. Punya istri Gus? Punya. Punya anak Gus? Punya. Apa jadi yang nggak punya? Allah mencukupi ya. Allah mencukupi. Yakin Gus? Yakin. Nggak cemas dengan yang akan datang? Enggak. Mau sekarang mau akan datang sama. Yang menggenggam itu Allah. Gimana kalau saya sudah tua? Emangnya kalau kita tua bukan Allah yang ngurus? Makanya nggak usah ngoyo, minta-minta maksudnya. Ngarep-ngarep dikasih. Udah, kalau dikasih puas, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hanya Engkau yang memberi rezeki ini. Kalaupun punya keinginan, punya perhitungan, nggak ada masalah. Minta ke Allah. Jangan berharap dikasih makhluk. Lakukan yang terbaik. Datang nanti. Tidak usah menghinakan diri minta-minta, berharap. Tidak usah menghinakan diri menghibah ke makhluk. Tidak usah menghinakan diri apalagi dengan jalan yang batil, korupsi, maling. Emang hasil korupsinya dipakai semuanya? Enggak. Disimpan, disembunyikan.